Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai siklus perencanaan pembangunan pariwisata guna untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah perencanaan pariwisata yang dibina oleh Bapak Yusri Abdillah, Esos MSI PhD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wahyu Wijiantoro, Cantika Liasa Sabila, Aldi Abdillah Nur Fajri, Ananda Melia Putri, Jauharatul Ambaroh, Indi Nabila Artanti, dan Ervina Septianto Putri. Definisi perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pengertian dari pembangunan, menurut Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2010 sampai 2025, pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Jadi, perencanaan pembangunan adalah proses menentukan strategi di masa mendatang untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik menuju hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan pembangunan pariwisata. Berikut merupakan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Pembangunan destinasi pariwisata dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga dapat berdaya saing dengan pariwisata dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Karena saat ini merupakan era digital, sangat mudah untuk kita melakukan pemasaran destinasi wisata melalui media sosial, media cetak, dan lain sebagainya. 3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Pembangunan industri pariwisata dapat meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk atau jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran. Yang terakhir, mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Dengan kelembagaan pariwisata, dapat membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Selanjutnya ada karakteristik, potensi, dan isu-isu strategis di mana kita dapat mengetahui pariwisata dengan menentukan secara spesifik muatan rencana wilayah amatan. Yang pertama ada kondisi sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik wilayah amatan untuk memahami potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan. Yang kedua, perkembangan sektor pariwisata wilayah amatan. Yang ketiga, kondisi dan karakteristik sediaan dan potensi pasar. Yang keempat, ada posisi sektor pariwisata dibandingkan dengan sektor lainnya. Yang kelima, kebijakan dan rencana terkait yang ada di wilayah amatan ataupun wilayah yang lebih luas untuk menempatkan posisi pariwisata pada suatu peta pembangunan kepariwisataan. Peranan community atau tourism society yaitu komunitas selaku objek dan pelaku pariwisata yang terlibat langsung dalam keseharian bertransaksi, melaksanakan fungsi pelayanan, membangun komunikasi yang memungkinkan terwujudnya kondisi bahwa wisatawan mancanegara yang hadir merasakan seperti berada di rumah mereka sendiri. Lingkungan destinasi wisata yang aman dan membuat wisatawan menikmati perjalanan mereka yang menyenangkan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap program perencanaan yang dirancang serta mampu mengendalikan arah kebijakan perencanaan pembangunan. Rarjana berpendapat bahwa masyarakat berperan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata, terutama dalam mengendalikan arah pengembangan pariwisata sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari aktivitas wisata.
Keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan objek wisata menjadi penting karena warga yang lebih memahami potensi wilayahnya. Deciding on planning step. Dalam mengeksplorasi keberlanjutan pariwisata dan potensi pengembangannya, awalnya mungkin akan terkendala oleh kekurangan dana dan sumber daya teknis. Dalam melakukan studi tersebut, pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada organisasi pariwisata internasional. Contohnya, United Nations Development Program dan Bank Dunia untuk bantuan teknis dan pendanaan studi. Proyek ini akan menjadi upaya interdisipliner dan akan mengundang tim ahli teknis dari seluruh dunia yang direkomendasikan dan dibayar oleh organisasi yang mendanai proyek. Pakar asing seringkali menjadi orang yang paling penting dalam tim. Mereka bergabung dengan pejabat terpilih dan tenaga teknis yang ditugaskan oleh pemerintah. Para pejabat ini akan memainkan peran utama dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Mereka dipasangkan dengan rekan-rekan mereka di tim ahli asing. Bidang keahlian masing-masing mencakup aspek analisis potensi pariwisata berikut ini. Yang pertama, seorang ekonomi pariwisata. Yang kedua, seorang sosiolog dan ilmuwan sosial. Yang ketiga, seorang perencana wilayah dan kota. Yang keempat, seorang sejarawan. Dan yang kelima, seorang pemerintah menyediakan dan menyelenggarakan dukungan logistik untuk tim studi internasional dengan dana yang dialokasikan oleh sumber pendanaan. Transportasi, makanan, minuman, akomodasi, dan tenaga pendukung lokal diperoleh untuk proyek ini. Tim studi menyiapkan dan menyajikan laporan gabungannya dengan rekomendasi kepada pemerintah dan kepada lembaga internasional yang mensponsori. Rekomendasi tersebut akhirnya mengarah pada tindakan terkoordinasi oleh pemerintah, sektor swasta, dan badan internasional. Bantuan teknis menjadi urusan satu kali atau mungkin berlangsung sampai lembaga lokal mengambil alih. Kebijakan dirumuskan dan pengembangan pariwisata akan berlangsung. Survey the tourism product. Langkah pertama dalam proses pengembangan pariwisata adalah mensurvei apa saja yang tersedia yang bisa menjadi produk pariwisata di lokasi tertentu. Apa yang akan menarik wisatawan adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab. Survei paling sederhana akan mencakup mengumpulkan pengetahuan masyarakat setempat dan hal apa saja yang dapat dilihat dan dilakukan wisatawan. Apa yang ditawarkan penduduk setempat termasuk beberapa harta, apa yang dapat mereka ekstrak dari daerah laut, kerajinan tangan tradisional, dan pekerjaan masyarakat setempat seperti tenun karpet. Setelah survei selesai, otoritas setempat akan berkumpul dan bekerja sama dengan organisasi swasta. Pemerintah setempat mulai membuat gambar visual geografi pariwisata. Saat ini dapat dilakukan secara elektronik menggunakan komputer dan berbagai perangkat lunak. Dalam survei yang disederhanakan yang melibatkan database kecil atau dengan metode manual yang dapat digunakan. Di tingkat nasional, survei produk pariwisata lebih sederhana. Hanya atraksi dan fasilitas utama yang signifikan secara nasional yang diinventori dan diplot. Basis data nasional untuk produk pariwisata digunakan untuk menyiapkan kebijakan pemerintah. Infrastruktur, hukum dan peraturan pariwisata yang diperlukan untuk pariwisata berkelanjutan untuk melatih angkatan kerja dan memasarkan produk pariwisata adalah salah satu kebijakan ini. Unggulan yaitu banyaknya manfaat perencanaan jangka panjang pariwisata, identifikasi keuntungan sebuah perencanaan pariwisata nasional dan daerah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama itu menetapkan seluruh tujuan dan kebijakan pariwisata, yang kedua membangun kepariwisataan, yang ketiga mengintegrasikan pariwisata ke dalam kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu menyediakan basis rasional, dan yang kelima yaitu mengadakan koordinasi seluruh unsur sektor pariwisata di Indonesia. Menganalisis produk perencanaan kota biasanya dikerjakan oleh lembaga yang berwenang membuat perencanaan ahli pariwisata, yaitu dari lembaga pendidikan tinggi pariwisata, ahli manajemen dan pemasaran, dan konsumen, yaitu yang disebut biasanya wisatawan. Analisis manfaat jangka panjang perencanaan dibagi beberapa, yaitu yang pertama adalah arah masa depan yang jelas, yang artinya perencanaan destinasi dalam waktu jangka panjang menghasilkan arah yang jelas bagi pariwisata.
Kedua itu perhatian yang lebih besar untuk pariwisata, yang artinya perencanaan jangka panjang fokus pada suatu destinasi pariwisata. Yang ketiga adalah visi dan tujuan pariwisata, artinya target ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah mengidentifikasi peluang, yang artinya strategi yang spesifik akan menghasilkan dan memperbesar suatu destinasi dari pariwisata. Selanjutnya adalah memiliki tujuan dan kebijakan pembangunan pariwisata. Tak seperti sektor lainnya, sebagian besar sektor pariwisata difokuskan pada budaya dan sumber daya alam. Sumber daya ini sangatlah rapuh dan seringkali tak tergantikan. Dengan mempertaruhkan keberlanjutannya, tujuan dan kebijakan pembangunan yang disiapkan secara tergesa-gesa dapat mengakibatkan kehancuran produk yang menjadi sandaran dari industri pariwisata itu sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan pariwisata yang ideal dan sesuai dengan kondisi terkini. Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas ini disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional, ataupun internasional. Berikut merupakan tujuan dari pembangunan pariwisata. Yang pertama adalah meningkatkan keunggulan banding dan saing dalam peta regional maupun internasional. Yang kedua adalah membangun sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Dan yang ketiga merupakan membangun sektor pariwisata sebagai instrumen strategis dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah menerjemahkan kebijakan ke multilevel ke dalam tindakan pemerintah. Pemerintah menerjemahkan kebijakannya menjadi tindakan dengan tahap pertama dan tahap kedua. Selama periode ini, pemerintah mengambil langkah-langkah tindakan sebagai berikut. Step 1. Yang pertama, membangun perencanaan proyek-proyek utama. Yang kedua, membangun proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, utilitas, pelabuhan, dan bandara di daerah tujuan tertentu. Yang ketiga, membangun sistem informasi pariwisata. Yang keempat, mendirikan lembaga pemerintah. Dan yang kelima, mengadopsi undang-undang dan peraturan pemerintah untuk pengembangan lahan di daerah terpilih tujuan wisata. Lalu ada step kedua. Yang pertama, mengukur efektivitas tindakan masa lalu dan kebijakan penyesuaian. Yang kedua, revisi rencana pembangunan nasional, regional, dan lokal. Yang ketiga, melanjutkan pemasaran internasional dan memperluas pangsa pasar. Dan yang keempat, mendorong investasi swasta multinasional ke dalam proyek pariwisata. Selanjutnya, siklus perencanaan pembangunan pariwisata atau Preparing National and Regional and Local Tourism Development. Dalam perencanaan pembangunan daerah, industri sektor dasar atau ekspor diutamakan industri jasa non-dasar. Tujuan regional sekunder merupakan anak perusahaan untuk pencapaian tujuan nasional. Hal ini membuat pariwisata sangat sensitif terhadap tindakan pemerintah, karena aktivitas pariwisata berfluktuasi di semua tingkatan. Jika pemasaran pariwisata internasional gagal mencapainya tujuannya, maka ekonomi pariwisata di daerah tujuan gagal dengan itu. Negara berkembang menjadi sistem ekonomi campuran, dimulai dengan membangun tujuan dan dasar perencanaan tertentu bagi perekonomian nasional. Tujuan ini tergantung pada ekspektasi ekonomi yang realistis. Di negara tertentu, seperti Turki dan Mesir, target tingkat pertumbuhan tahunan untuk ekonomi nasional mereka ditetapkan pada 7% setahun. Target ambisius ini kemudian disesuaikan dengan kinerja perekonomian mereka. Sektor ekonomi dan wilayah pembangunan ke dalam proses perencanaan, biasanya dalam bentuk konsultasi antara pemerintah dan komite sektor swasta di tingkat nasional, regional, dan lokal. Tujuan untuk wilayah pertumbuhan yang maju bermaksud untuk menggunakan basis sumber daya untuk keuntungan bersama dan melakukan diversifikasi secara ekonomis. Daerah yang kurang berkembang mungkin mengalami kondisi lingkungan yang sulit. Sektor dan wilayah dipertimbangkan proporsional dengan populasi, kompleksitas ekonomi, dan ukuran geografis negara. Selanjutnya, dampak kawasan pembangunan tanpa perencanaan.
konsekuensi dari pengembangan pariwisata tanpa perencanaan dapat menyebabkan dampak antara lain: 1. Tanpa perencanaan, pembangunan tak maksimal dan seringkali tidak sesuai dengan perencanaan. 2. Tidak sesuai dengan perencanaan awal dan akibatnya menimbulkan kesemrautan. 3. Dampak fisik. Dampak fisik dapat menyebabkan misalnya kerusakan atau perubahan permanen lingkungan fisik, kerusakan atau perubahan permanen monumen sejarah, kepadatan dan penuh sesak, polusi, masalah lalu lintas, dan sebagainya. 5. Dampak manusia, seperti dinamika kebudayaan, demonstrasi, ketergantungan batu pariwisata, kebencian terhadap wisatawan, kehilangan identitas lokal, kesenjangan sosial, kurangnya kesadaran akan keuntungan adanya pariwisata di destinasi. Selanjutnya, dampak pemasaran, misalnya kesalahan memperhitungkan peluang pemasaran, merosotnya samisata karena usaha testing nasi saingan, kurangan cukup kesadaran untuk memasarkan di pasar-pasar utama, kurang jelas citra destinasi di pasar-pasar potensial, kurangnya kerjasama promosi antar kantor pariwisata, tidak cukup kemampuan untuk melihat peluang dalam menyusun paket wisata. Dan yang terakhir, dampak organisasi, yaitu pendekatan yang terpecah dalam pemasaran dan pengembangan pariwisata. Sering adanya persaingan di antara kelompok yang memisahkan diri, tidak ada kerjasama antar aktor pariwisata, dan kurangnya segmentasi dalam minat industri pariwisata. Pelaksanaan pembangunan pariwisata. Yang pertama, sering timbulnya konflik dan kerusuhan sosial, serta situasi dan kondisi politik yang masih memanas, berakibat pada kurang terjaminnya keamanan bagi para wisatawan. Yang kedua, rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata, persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya perlindungan konsumen yang sangat ditekankan di Eropa, Amerika, dan Australia. Itu merupakan kendala yang sangat menghambat pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Sebab banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran tersebut. Selanjutnya, yang keempat, kurangnya modal dan rendahnya sumber daya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata. Itu merupakan kendala yang sering muncul terutama pada negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Yang kelima, sistem transportasi yang belum memadai sering menjadi kendala dalam pariwisata yang perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan pelayanannya dan segi kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya, yang keenam, pengelolaan pariwisata yang bersifat top down. Itu merupakan salah satu kendala yang banyak menghambat pariwisata, terutama pada masa Orde Baru yang terlalu otoriter dan sentralistis. Bagaimana strategi dalam menyelamatkan pembangunan pariwisata Indonesia dari dampak COVID? Yang pertama, dukungan kepada industri dan pelaku parekraf atau pariwisata ekonomi kreatif. Tentang dukungan kepada industri atau pelaku parekraf berupa pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, sewa, keringanan, restribusi pajak pemerintah daerah, relaksasi peminjaman bank, dan seterusnya, adalah penting untuk segera disosialisasikan terkait petunjuk teknis serta penetapan waktu yang pasti dari kapan kebijakan ini mulai berlaku, karena hingga kini masih ditemukan di lapangan kebijakan yang sudah dicanangkan di pusat tapi belum tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik di daerah. Yang kedua, dukungan anggaran. Tentang dukungan anggaran, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau realokasi anggaran yang terkait kerjasama dengan pihak hotel, pihak perusahaan transportasi wisata, pihak perusahaan makanan dan minuman,
itu adalah perlu untuk dijelaskan kepada publik bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Apakah murni seperti layaknya pengadaan barang dan jasa atau kontrak bisnis, atau juga murni bentuk kepedulian sosial dari para pemilik bisnis tersebut yang dilakukan sebagai bentuk sumbangsi untuk negeri yang sedang berada di tengah krisis ini. Yang ketiga yaitu subsidi pendidikan pariwisata. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah pentingnya subsidi kepada para pelajar atau mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu di sekolah-sekolah tinggi pariwisata baik negeri ataupun swasta di Indonesia. Dimanapun sebagaimana kita maklumi bahwa banyak dari pelajar atau mahasiswa ini terancam tidak bisa melanjutkan pendidikannya dikarenakan usaha yang dimiliki orang tuanya jatuh dikarenakan dampak corona. Yang keempat, penguatan SOP mitigasi pariwisata. Berkaca dari banyak kejadian bencana alam, force majeure yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, gunung api meletus, dan saat ini wabah penyakit, maka kebutuhan akan segera diperkuatnya SOP mitigasi pariwisata Indonesia yang mengacu pada standarisasi yang diberikan UNWTO dan WHO adalah sangat penting. Langkah strategi dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif di saat fase pemulihan adalah sangat krusial untuk disiapkan sejak dini agar pada saat wabah ini mereda Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sudah tidak lagi berbicara tentang merancang strategi pemulihan, tapi tinggal melaksanakannya. Selanjutnya, yang kelima, pariwisata pada pembenahan destinasi. Terkait kenyamanan di destinasi wisata, Indonesia masih banyak memiliki PR yang harus dikerjakan seperti misalnya isu kebersihan, keamanan, kesehatan, kelestarian lingkungan, regulasi daerah, layanan wisata halal, dan lain sebagainya. Ini tidak saja membutuhkan anggaran yang banyak, tetapi juga pendampingan yang intensif sehingga pembenahan destinasi yang dilakukan sesuai dengan standar global manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Yang keenam, meningkatkan peran Pokdarwis di desa wisata seperti tim gugus desa yang dibina oleh Kemenparekraf. Pokdarwis perannya sering kali disampingkan di dalam pengembangan pariwisata, padahal kelompok ini beranggotakan anak-anak muda kreatif yang peduli akan kemajuan pariwisata di desanya. Peningkatan peran dari Pokdarwis yang tersebar di seluruh desa wisata diharapkan dapat menjadi agen perubah motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif di desa, sekaligus menginisiasi gerakan bersama menjadi destinasi pariwisata. Selanjutnya, yang ketujuh, penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara. Mengambil pengalaman dari kasus corona, wisatawan dari daerah yang sudah pernah atau rentan terkena wabah penyakit harus melalui seleksi yang sangat ketat untuk mendapatkan izin masuk atau visa ke Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan dari negara-negara tersebut harus ditinjau kembali demi lebih berkualitasnya wisatawan mancanegaranya yang masuk berlibur ke Indonesia. Sebelum kelompok kami menutup presentasi kami pada hari ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemerintah harus terus tetap memantau perubahan yang terjadi dalam industri pariwisata dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi statistik pariwisata yang andal dan terstandarisasi. Dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan sektor pariwisata ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan, diharapkan ke depannya perencanaan tersebut dapat mengantisipasi segala bentuk kondisi disaster dan krisis dengan menganalisa manajemen risiko yang ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.